Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemuan lagi, berdapatan lagi sama ulun. Apa kabar pian hari ini? Pakacil makacil, julak laki, julak bini. Mudah-mudahan pian tetap sehat walafiat, bugar julun. Ya walaupun di usia tua julun ya macam-macam udah keluaran ya. Tapi banyak bersyukur aja julun dalam kehidupan ya. Cuman ya harus tetap dijaga juga kita. Menjaga kesehatan kita, fisik kita, pikiran kita, julun, ya batin kita. Ya mudah-mudahan kita bisa tenang dan bahagia dalam menjalani kehidupan. Cuman dengan catatan ulun pasti sampaikan ke pian, kedada pang hidup tuh yang mulus, karena hidup tuh pasti ada cobaan dan gelombangnya. Nah justru itulah julun kita bagi kesahan ini paling kada bisa menyampaikan sesuatu lawan pian tuh, mudah-mudahan kita bisa tambah kuat lah julun di dalam kehidupan. Nah, ulun terusakan kisah yang kemarin ulun berkisah mengenai yang merigati hati kita. Yang merigati hati kita itu apa aja sudah ulun kisahkan lawan pian. Hari ini ulun mengutip lagi dari beberapa ahli hikmah, bukan hanya merigati dan menjadi penyakit. Ada orang berkisah tentang penyakit hati. Ya. Nah, ini pian memang ya banyak dikisahkan oleh ahli hikmah tentang penyakit hati ini. Kenapa julun kita perlu berpandir penyakit hati? Karena kalau hati itu tidak kotor, hati itu bersih, kada ada penyakit, itu pian nanti bisa memantulkan atau menerima cahaya ilahi dan memantulkan cahaya ilahi yang membuat kehidupan kita damai bahagia di dalam menjalani kehidupan insya Allah di dunia dan di akhirat. Nah pada saat berpandir, nah pian ini tentang kayak apa hati itu supaya kada sakit. Ya, maka orang bicara tentang ada berapa sih penyakit hati itu. Nah orang bijak itu biasanya membagi-bagi Wian. Ada nah hendak orang kisahkan pemulaannya maunya saja tentang iri. Bahiri ya orang Banjar itu. Ya bahiri itu sudah semacam sakit hati. Atau bukan sakit hati dalam arti yang tak ungut tuh kada ini penyakit hati kita ya di situ. Kenapa ini muncul, pian? Ulun berkesalahan pian memang ada tingkatannya dalam perjalanan di kehidupan kita dari unsur-unsur kehidupan kita. Ulun pernah memadahi lawan pian manusia itu nafsu nabatinya untuk tumbuhnya perlu makan. Ya bagus memang sekedar untuk makan, kita tidak mungkin kita tidak punya nafsu untuk makan, karena makan tujuannya untuk tumbuh kita, untuk kita hidup. Kita perlu minum dan sebagainya untuk kehidupan kita ya, untuk kita tumbuh sebagai manusia, untuk memberi nutrisi kepada awak kita, kepada tubuh kita. Nah cuman pian terkadang tidak sampai di situ aja. Orang bicara tentang makanan sekarang tidak sekedar makan begitu aja, tapi kemudian muncul menunya apa. Nah mulai sudah itu menunya apa, makan di mana, ya kan, makan di mana itu berarti tempatnya di warung kaki lima kah, di emperan kah, di restoran kah, di hotel berbintang kah, itu sudah mulai itu ya dalam kehidupan masyarakat kita, atau dalam bahasa kerennya dalam konstruksi sosialnya secara antropologi itu udah mulai muncul bahwa orang akan makan apa, lalu kemudian di mana makannya, itu udah menjadi persoalan ya, karena itu terkait biasanya dengan gengsi kita di dalam konteks kehidupan. Kalau sekedar hanya memenuhi nafsu kita untuk makan, itu mungkin bisa kita lakukan. Tapi kemudian muncul nafsu yang lain, ingin tenar, ingin dianggap hebat di situ ya. Apalagi dalam konteks sudah menjadi nafsu-nafsu hewani, bahwa kita tuh harus lebih daripada yang lain yang kita tunjukkan di situ. Maka julun pada saat terpenuhinya kebutuhan nafsu nabati, nafsu tumbuh tadi, atau terpenuhinya keinginan kita untuk populer di nafsu hewani, nafsu kekuasaan kita udah terpenuhi, maka di situ muncul apa? Munculnya ke unsur hati kita. Pada saat muncul ke unsur hati kita ini, lalu terpikirkan, kenapa ya aku kada kaya lawan si anu itu? Kok makannya bisa nyaman terus, nyaman menurut pian, pandangan pian. Hebatnya lah si anu itu. Kenapa? Ini kok makan di restoran terus. Hebatnya lah si Pak Kacil itu, kenapa terpilih terus dalam pilkada jar. Hebatnya lah si dia jadi anggota dewan terus ya. Ada lagi pian, bisa
Beinguan tuyul lah tetangga kita tuh jangan apa, karena tapi begawe berduit benar ya. Coba bayangkan pian, muncul pikiran-pikiran di sana pada saat pian membandingkan dengan orang lain terhadap nikmat yang pian miliki atau yang pian peroleh. Timbullah bahiri orang Banjar. Nah, amjolon. Kenapa aku kada kaya inya aja, bahiri. Lalu orang bahiri ini pian bahasa guru itu senang melihat orang kada nyaman, nyaman melihat orang kesusahan. Itu bahiri itu. Jadi bila melihat orang kesukaan, kesenangan itu piannya kada nyaman. Nah, banyak benar yang dikisahkan oleh guru-guru kita tuh. Melihat tetangga nukar ini jar masa semuanya. Karena kada kawal nukar kayak itu juga gitu. Nah, itulah penyakit orang bahiri. Itu akhirnya apa? Kada tenang di dalam kehidupan. Itu pertanda sakit hati yang disebut dengan iri ini. Nah, ada juga Pang yang berpendapat bahiri sih boleh aja hendak menuruti ya, tapi dalam konteks penyakit hati pian itu memang kada baik. Karena apa? Kita tidak mensyukuri nikmat yang sudah kita peroleh, tetapi selalu saja melihat nikmat orang lain yang diperoleh orang lain. Dan kita tidak suka terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu, sehingga kita menjadi hidup tidak tenang di situ. Nah, kena ulun kisahkan terus ya, ini ada kayak apa obatnya tentang iri ini dan penyakit-penyakit hati yang lain. Hari ini ulun cukupkan di sini dulu. Terima kasih atas perhatian pian. Salam secangkir kopi 1000 inspirasi.